Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Hilya Hasana, NIM 026 dari Prodi Pendidikan S2 Pendidikan Sains. Nah, di sini saya akan melakukan uji coba statistik yang menggunakan Jamovi. Di sini saya akan menguji normalitas, homogenitas, dan uji parity test. Saya punya dua data dari dua kelas. Jadi ada kelas 7A dan 7B yang masing-masing di kelas memiliki nilai pretest dan posttest. Di kelas 7A nilai pretest dan posttest, dan di kelas 7B punya nilai pretest dan posttest. Nah, untuk menguji sebuah data ini, langkah awalnya yaitu kita harus menguji normalitas sebuah data untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui uji T yang akan dilakukan nanti. Jika data itu tidak berdistribusi normal, maka uji T yang digunakan adalah uji T non-parametrik. Nah, ketika data itu berdistribusi normal, maka uji T yang dilakukan adalah uji T parametrik. Jadi, uji normalitas itu adalah langkah awal sebelum melakukan uji T, gitu. Ya. Baik, di sini di uji normalitas, sebelumnya kita harus menyusun sebuah hipotesis. Di sini ada H0 dan H1. Di mana H0 itu adalah sampel berdistribusi normal. H1-nya adalah sampel data tidak berdistribusi normal. Cara pengambilan keputusan dari data ini yaitu ketika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak normal. Jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka distribusi datanya adalah normal. Baik, kita lakukan saja ya, langsung kita lakukan uji normalitas data kelas 7A dan 7B. Tapi saya ini di sini menguji data dari prosesnya saja. Nah, sebelum itu pastikan kalian sudah mendownload aplikasi Jamovi, dan ini sudah membuka aplikasi Jamovi ya. Tampilan Jamovi seperti ini. Dia lebih ringkas gitu tampilan Jamovinya. Nah, kembali lagi ke sini, kita copy nilai dari posttest 7A. Kita copy. Kita pastekan ke nilai ke Jamovi-nya. Nah, untuk itu di sini kita harus mengubah jenis datanya ini karena ini adalah angka, maka kita harus mengeditnya. Nah, di sini ya 7A begini. Nah, data yang tidak bisa ketika nanti kita menguji normalitasnya pakai nominal. Kita harus mengubah menjadi continuous. Nah, maka tampilan datanya itu akan seperti ini. Jadi berubah. Sama halnya di sini untuk 7A, maka kita masukkan dari nilai kelas 7B-nya. Di sini posttestnya, copy, kemudian kita pastekan ke Jamovi ini. Sama, kita variabelnya kita buat dulu. Ini adalah kelas 7B, sure type-nya adalah continuous. Ya, kita harus memastikan bahwa untuk uji normalitas harus mengubah data ini menjadi continuous. Oke. Kembali ke data di sini. Nah, tampilannya sudah seperti ini, sama-sama ada 36 siswa di dua kelas, gitu ya, di sini 7A, 7B. Nah, untuk menguji normalitas sebuah data, kita bisa pergi ke analysis. Nah, di analysis ini, di tab analysis, ada menu exploration, t-test, ANOVA, regression, frequencies, and factor. Tapi untuk normalitas, kita perlu ke exploration dan kita klik yang deskriptif ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada variabel. Kita masukkan variabel 7A ini nilainya tadi dan 7B. Nah, langsung ya di sebelah kanan sini ada result-nya, hasilnya deskriptifnya. Sini ada 7A dan 7B. Nah, terus karena untuk melihat nilai dari
normalitas, maka kita perlu klik yang statistik, bagian statistik. Dan kita scroll ke bawah sampai menemukan normality ini. Berarti normality di sini adalah tugasnya untuk mengecek normalitas sebuah data. Kita klik yang Shapiro Wilk. Nah, di sini sudah eh, dapat datanya ya kita ya, yang bawah ini Shapiro Wilk P. Nah, nilai signifikansi ini adalah nilai signifikansinya. Di 7A itu nilainya adalah 0,614, di kelas 7B adalah 0,095. Ya. Mari kita kembali lagi ke catatan kita ya yang di awal bahwa untuk interpretasi datanya di sini ya, nilai signifikansi kelas 7A dan 7B yakni kayak tadi kita lihat 0,614, 0,614 dan 0,095. Ya, di mana nilai signifikan tersebut kedua kelas gitu ya, kedua kelas itu lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data kedua kelas adalah normal ya. Datanya sudah kita ketahui bahwa data di kedua kelas itu adalah normal. Selanjutnya kita kembali lagi ke Jamovi. Nah, ini kita bisa simpan ya. Cara menyimpannya, klik bagian garis tiga ini di sisi kiri atas. Kemudian di sini ada save. Nah, kita bisa simpan filenya dengan memberikan nama ya, biar mudah dicari. Uji normalitas 7A dan 7B. Kita simpan, save. Nah, sudah save, file save. Ini berarti sudah tersave ya, yang kita uji tadi. Nah, ya, terus kemudian kita selanjutnya, tadi kan di sini sudah ada normalitas sudah dilakukan, berarti kita akan melakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah data kita itu homogen atau tidak. Nah, cara untuk menafsirkan uji homogenitas ini, tentunya yang menggunakan uji Levin, adalah jika nilai Levin statistik itu 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variasi data itu adalah homogen ya atau seragam. Caranya kita kembali lagi ke Jamovi, gitu ya. Kita klik yang new aja. Nah, new ini tampilannya akan kembali ke seperti semula. Nah, di sini kita perlu masukkan ya, untuk menguji homogenitas, kita tulis kelasnya di sini. Yang kita ujikan kelas 7A. Nah, kelas 7A tadi, jumlah siswanya itu ada 36. Maka kita akan copy sampai kolom ke 36. Nah, seperti ini 7A. Lalu kita masukkan data yang di 7A. Ini nilainya. Post test ya. Post test. Masukkan lagi di sini. Nah, kemudian setelah 7A, kan ada dua kelas, 7B ya satunya. Sama, karena jumlahnya ada 36, mari kita copy hingga sampai ke 72. Oke, dan kita masukkan nilainya dari kelas 7B yang post test. Oke. Nah, dikontrol C, kemudian dimasukkan ke Jamovi. Nah, kita sudah dapat, sudah ada datanya seperti ini. Nah, kemudian kita masih perlu lagi ini ya, mengedit variabelnya. Ya.
Caranya kalau yang di A itu kan karena bukan nilai ya, dia adalah kita tulis sebagai kelas, maka measure type-nya itu menggunakan jenis yang nominal. Tapi untuk yang B, karena tadi itu adalah bentuknya nilai, ya, maka kita perlu mengubahnya menjadi continuous agar bisa teranalisis, begitu. Ya, kemudian kita kembali ke data di sini. Nah, tampilannya sudah berubah ya. Di sini ada kelas, ada nilai. Kemudian untuk uji homogenitas, kita bisa pergi ke tab Analysis. Nah, di tab Analysis ini ada menu, ya sama ya menunya seperti tadi. Nah, untuk analisisnya kita pilih yang t-test. Nah, untuk t-testnya kita pilih yang independent sampel t-test. Nah, seperti ini. Ada dependent, ada grouping variabel. Untuk dependent variabel yaitu adalah kita masukkan nilainya yang sudah kita masukkan ya. Nah, kemudian untuk grouping variabelnya adalah kelasnya tadi, kelas 7A dan 7B. Maka di sebelah kanan ini sudah ada hasil independent t-testnya di sini ya. Tapi untuk melihat adanya homogenitas, kita perlu ke assumption check di sini. Ada assumption check-nya. Nah, diklik ya homogeneity. Nah, sudah terlihat ya bahwa di sini itu ada nilai P-nya adalah 0,212. Sebenarnya di sini juga bisa melakukan uji normalitas juga ya. Nah, ini adalah uji normalitas. Jadi selain dari tadi yang normalitas menggunakan exploration di sini, kita juga langsung menggunakan independent sample test-nya untuk mengetahui normalitas. Ya, sini kita fokusnya ke homogenitas saja ya. Di sini di homogenitas of variance atau Levens. Nah, nilai signifikansinya adalah 0,212. Kita kembali ke catatan kita bahwa eh, jika nilai Levens statistik itu 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variasi data adalah homogen. Jadi, untuk menginterpretasi datanya, itu nilai signifikansi itu 0,212 itu lebih dari 0,005 ya. Ini 0,05 menunjukkan bahwa variasi kedua data kelas adalah homogen atau seragam. Itu cara untuk menginterpretasi datanya. Baik, kita sudah melakukan uji normalitas dan juga uji homogenitas ya. Kita kembali lagi ke Jamovi ini. Kita perlu simpan dulu ya sama save. Dan kita tulis uji homogenitas 7A dan 7B. Save. Baik. Selanjutnya karena tadi sudah normalitas, sudah homogen begitu, nah maka selanjutnya kita bisa melakukan uji T. Karena data tadi normal dan homogen, maka kita bisa menggunakan uji T Paired t-test yang parametrik. Ya, ini kita buka new aja. Nah, tampilannya seperti baru begitu ya. Nah, untuk uji priority test-nya, kita perlu memasukkan ke 4 data ini. Ya, pretest, posttest dari kelas 7A, juga pretest, posttest kelas 7B. Kita harus memasukkan dua-duanya. Kita harus memasukkan ke 4 data ini. Jadi, kita langsung aja ya copy ke Jamovi. Kemudian jangan lupa diedit datanya begitu. Nah, untuk ini ya, edit ini adalah untuk kolom A itu adalah pretest dari kelas 7A. Diubah menjadi continuous ya, jangan lupa. B itu berarti post test. Post test 7A, sorry. Nah, ini juga diubah menjadi continuous. Pokoknya kalau ada angka-angka harus diubah ke continuous biar bisa dianalisis gitu.
Lanjut, ini sudah 7A, mari kita masukkan nilai dari kelas 7B, pretest dan posttestnya. Ya. Nah, oke, kita sudah plot, kemudian kita copy ke jam. Sama ya, di variables kita harus mengedit. Yang C itu adalah pretestnya. Kelas 7B diubah menjadi continuous. Kemudian yang D ini kita ubah menjadi posttest 7B. Sama diubah menjadi ke continuous. Kita kembali ke data, tampilannya sudah seperti ini. Keempat data sudah continuous. Sudah kita namai satu-satu pretest, posttest 7A, pretest, posttest 7B. Maka kita bisa melakukan yang namanya uji parity test. Langkahnya yaitu klik analysis tab ini. Kemudian di sini ada pilihan t-test. Kita pilih yang pirate sample t-test. Oke, ya. Untuk pirate variable-nya kita masukkan pretestnya dulu. Pretest 7A, kita masukkan ke sini. Kemudian proses 7A, nah akan bersanding seperti ini. Ya, hasilnya ini seperti pirate sample t-test di sebelah kanan. Dan yang selanjutnya yaitu pretest kelas B dan proses kelas B. Oke, karena saya menggunakan satu arah, ya kita kembali ke tulisan seperti ini dulu. Nah, untuk uji parity test, untuk hipotesisnya H0-nya yaitu ketika nilai pretest lebih besar daripada nilai posttestnya. Dan untuk H1-nya yaitu ketika nilai pretest itu kurang dari nilai posttestnya. Dan menggunakan nilai signifikansi alpha 0,05 untuk pengambilan keputusannya yaitu jika p-value one-tailed, karena di sini satu arah berarti menggunakan one-tailed, yaitu dari alpha 0,05 maka H0-nya itu ditolak. Jika p-value one-tailed-nya itu lebih besar dari 0,05 maka H0-nya itu diterima. Nah, kita langsung uji ke Jamovi tadi, kita klik yang kita kan pakainya satu arah. Terus kita pakainya yang ketiga ini, measure 1 kurang dari measure 2. Ya, sesuai dengan hipotesis kita tadi yang kita buat. Maka hasilnya seperti ini. Ya, kita bisa klik normality testnya juga. Nah, untuk di sini, di pirate sample t-test, kita lihat di sini ya, ada nilai p-value-nya, itu adalah nilainya kedua kelas itu kurang dari 0,01. Ya, kurang dari 0,01. Jadi ya, artinya nilai itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi untuk interpretasi datanya, nilai signifikan ya one pilot pada kedua kelas adalah bagaimana tadi ini adalah kurang dari 0,01. Nah, nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa nilai posttest lebih dari 3. Jadi artinya telah dilakukan pembelajaran dengan treatment tertentu. Nah, ya, jadi ketika itu lebih tinggi daripada tes, maka artinya terdapat peningkatan setelah dilakukan pembelajaran dengan treatment tertentu.
entah itu menggunakan model atau media atau pendekatan yang lainnya. Ya, jadi ketika ada treatment di situ, maka prosesnya itu akan lebih besar. Untuk hasil dari untuk hasil dari paired sample t-test ini kita bisa simpan ya dengan sama dengan file-file sebelumnya itu dengan save, kemudian kita klik uji paired t-test 7A dan 7B. Save. Nah, sudah tersave ini ya, dan kita sudah melakukan 3 uji sekaligus, normalitas, homogenitas, dan uji paired t-test. Baik, sekian dari saya. Ini hasil dari uji yang saya lakukan untuk membuktikan eh, tentang peningkatan dari sebuah pembelajaran. Semoga dengan adanya uji coba ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.